Jera, Iran dan Israel adalah dua kekuatan besar di Timur Tengah. Hubungan mereka tidak selalu sepanas hari ini. Dulu, mereka pernah punya hubungan diplomatik. Namun, revolusi Iran pada tahun 1979 mengubah segalanya secara drastis. Rezim baru di Teheran tidak mengakui eksistensi Israel. Sejak saat itu ketegangan terus menumpuk, lapis demi lapis. Permusuhan ini bukan sekadar retorika politik di panggung dunia. Ini adalah konflik bayangan yang penuh intrik, spionas, dan serangan-serangan siber yang terjadi hampir setiap hari, jauh dari sorotan kamera media internasional yang kita saksikan. Kecurigaan terbesar Israel adalah program nuklir Iran. Israel yang diyakini memiliki senjata nuklir sendiri meski tak pernah mengakuinya secara resmi, melihat program Iran sebagai ancaman nyata. Ancaman yang bisa menghapus mereka dari peta dunia. Teheran selalu menegaskan program nuklirnya untuk tujuan damai, untuk energi. Namun, bagi Tel Aviv dan sekutunya, klaim itu sulit dipercaya. Retorika keras dari para pemimpin Iran yang menyerukan kehancuran Israel menambah bahan bakar ke dalam api kecurigaan yang sudah berkobar selama puluhan tahun, membuat setiap langkah diplomasi terasa seperti berjalan di ladang ranjau. Maka, mari kita bayangkan sebuah skenario yang mengerikan. Sebuah skenario yang semoga tidak akan pernah terjadi. Iran, setelah bertahun-tahun mengembangkan teknologinya secara rahasia, berhasil menciptakan sebuah hulu ledak nuklir. Dalam sebuah eskalasi konflik yang tak terkendali, sebuah rudal balistik diluncurkan dari wilayah Iran. Targetnya jelas, Tel Aviv, jantung ekonomi dan budaya Israel. Perjalanan rudal itu melintasi langit beberapa negara, menjadi saksi bisu dari sebuah keputusan yang akan mengubah sejarah dunia selamanya. Sebuah keputusan yang tidak bisa ditarik kembali. Skenario ini adalah puncak dari kegagalan diplomasi, puncak dari kebencian yang dipupuk selama beberapa generasi. Ini adalah momok yang menghantui para diplomat, analis pertahanan, dan warga sipil di kedua negara. Serangan ini bukan hanya soal militer melawan militer. Ini adalah serangan terhadap sebuah kota yang padat penduduk, penuh dengan kehidupan, mimpi, dan harapan. Ini adalah langkah menuju jurang kehancuran bersama. Sebuah langkah yang konsekuensinya akan terasa jauh melampaui perbatasan Iran dan Israel, mengguncang fondasi keamanan global yang sudah rapuh. Ketika rudal itu menghantam Tel Aviv, dampaknya akan seketika dan sangat menghancurkan. Sebuah ledakan setara dengan bom Hiroshima, sekitar 15 kiloton, akan melepaskan bola api yang membutakan. Bola api ini akan membakar apapun dalam radius 1 kilometer menjadi abu dalam sekejap. Gedung-gedung pencakar langit yang menjadi ikon kota, dari Azrieli Center hingga menara-menara di sepanjang Rothschild Boulevard, akan runtuh menjadi puing-puing yang membara. Infrastruktur vital seperti listrik, air, dan komunikasi akan musnah, melumpuhkan seluruh kota dalam hitungan detik. Ini bukan lagi sebuah kota, tapi sebuah neraka di bumi. Korban jiwa akan mencapai angka yang tak terbayangkan. Ratusan ribu orang di pusat ledakan akan tewas seketika, tanpa sempat menyadari apa yang terjadi. Gelombang kejut yang menyusul akan meratakan bangunan hingga beberapa kilometer jauhnya, menyebabkan lebih banyak kematian dan luka-luka parah. Panas yang hebat akan menyebabkan luka bakar tingkat 3 pada siapapun yang berada di area terbuka. Tel Aviv, sebuah kota metropolitan yang berdenyut dengan lebih dari 400.000 penduduk dan jutaan lainnya di area sekitarnya, akan menjadi kuburan massal yang sunyi dan mengerikan. Dampak lingkungan akan menjadi bencana jangka panjang yang mengerikan. Awan radioaktif atau fallout akan mulai turun menyelimuti reruntuhan kota dan menyebar mengikuti arah angin. Partikel-partikel berbahaya ini akan meracuni tanah, air, dan udara hingga ratusan kilometer jauhnya, bahkan bisa mencapai negara-negara tetangga. Area yang terkontaminasi akan menjadi zona mati yang tidak bisa dihuni selama puluhan, bahkan ratusan tahun. Kanker, penyakit bawaan lahir, dan masalah kesehatan kronis lainnya akan menjadi warisan mengerikan bagi generasi yang selamat dari ledakan awal. Secara psikologis, serangan ini akan meninggalkan luka abadi. Bayangkan para penyintas yang keluar dari reruntuhan, menyaksikan kehancuran total kota mereka dan kehilangan orang-orang yang mereka cintai. Trauma kolektif ini akan menghantui bangsa Israel selamanya. Ini bukan hanya serangan terhadap sebuah kota. Ini adalah serangan terhadap identitas dan rasa aman sebuah bangsa. Konsep tanah air yang aman akan hancur berkeping-keping. Tragedi ini akan terukir dalam memori sejarah, menjadi pengingat kelam tentang betapa rapuhnya peradaban manusia
saat berhadapan dengan senjata pemusnah massal. Reaksi Israel terhadap serangan nuklir ini akan cepat, tegas, dan sangat dahsyat. Doktrin pertahanan Israel, yang dikenal sebagai opsi Samson, mengisyaratkan pembalasan nuklir besar-besaran jika eksistensi negara terancam. Dalam hitungan jam, Israel kemungkinan besar akan melancarkan serangan balasan menggunakan persenjataan nuklirnya sendiri, yang diyakini disimpan dalam kapal selam kelas Dolphin. Targetnya bukan hanya satu kota, melainkan beberapa kota besar di Iran, pusat-pusat komando militer, dan fasilitas-fasilitas nuklir yang tersisa. Tujuannya jelas, memastikan Iran tidak akan pernah bisa mengancam siapapun lagi. Amerika Serikat, sebagai sekutu terdekat Israel, akan segera terlibat. Washington akan mengutuk serangan Iran dengan keras, dan kemungkinan besar akan memberikan dukungan militer penuh kepada Israel. Pangkalan-pangkalan militer Amerika di Timur Tengah akan berada dalam siaga tertinggi. Dunia akan menahan napas, khawatir konflik ini akan meluas menjadi perang global. Apakah Amerika akan mencoba menahan Israel atau justru ikut dalam serangan balasan adalah pertanyaan krusial yang akan menentukan nasib seluruh kawasan. Dewan Keamanan PBB akan segera mengadakan sidang darurat, namun kemungkinan besar akan lumpuh. Kutukan akan datang dari berbagai negara, tetapi tindakan nyata akan sulit diambil karena adanya hak veto dari kekuatan besar. Negara-negara Arab di Teluk yang juga khawatir dengan Iran mungkin akan diam-diam mendukung tindakan Israel, meskipun secara publik mereka akan menyerukan deeskalasi. Sementara itu, Tiongkok dan Rusia mungkin akan mencoba menengahi, tetapi suara diplomasi akan tenggelam oleh deru mesin perang. Di seluruh dunia, pasar keuangan akan runtuh. Harga minyak akan meroket ke level yang belum pernah terjadi sebelumnya. Karena Selat Hormuz, jalur pelayaran minyak vital, kemungkinan besar akan ditutup. Kepanikan akan menyebar. Protes dan kerusuhan akan meletus di kota-kota besar. Warga dunia akan terpaku pada layar televisi mereka, menyaksikan horor yang terungkap, merasa tak berdaya saat dunia terhuyung-huyung di ambang perang nuklir skala penuh. Ini adalah krisis global yang belum pernah terjadi sejak krisis rudal Kuba, tetapi dengan taruhan yang jauh lebih tinggi. Jangka panjangnya, serangan nuklir di Tel Aviv dan balasan terhadap Iran akan menciptakan luka yang tidak akan pernah sembuh di Timur Tengah. Kawasan ini akan terjerumus ke dalam kekacauan total. Jutaan pengungsi akan membanjiri negara-negara tetangga, menciptakan krisis kemanusiaan dalam skala masif. Perbatasan-perbatasan lama mungkin akan runtuh, dan kelompok-kelompok ekstremis akan memanfaatkan kekosongan kekuasaan untuk tumbuh subur di tengah puing-puing negara yang hancur. Stabilitas regional yang sudah rapuh akan menjadi kenangan masa lalu yang jauh. Perlombaan senjata nuklir baru yang mengerikan akan dimulai. Negara-negara lain di kawasan itu, seperti Arab Saudi, Turki, dan Mesir, akan merasa tidak punya pilihan selain mengembangkan senjata nuklir mereka sendiri untuk menjamin keamanan mereka. Tabu nuklir yang telah bertahan selama lebih dari 75 tahun akan pecah. Proliferasi nuklir akan menjadi kenyataan yang menakutkan, membuat dunia menjadi tempat yang jauh lebih berbahaya. Setiap krisis regional di masa depan akan membawa risiko eskalasi nuklir, mengubah cara negara-negara berinteraksi satu sama lain selamanya. Tatanan global yang kita kenal akan berubah secara fundamental. Institusi-institusi internasional seperti PBB akan kehilangan kredibilitasnya karena gagal mencegah bencana. Aliansi-aliansi lama akan diuji, dan aliansi-aliansi baru mungkin akan terbentuk berdasarkan rasa takut dan ketidakpercayaan. Dunia akan terpolarisasi lebih dalam lagi, dengan blok-blok kekuatan yang saling bermusuhan dan siap menggunakan ancaman nuklir sebagai alat diplomasi. Era kerjasama internasional akan digantikan oleh era konfrontasi yang brutal dan tanpa henti. Pada akhirnya, skenario ini adalah pengingat yang paling keras tentang pentingnya perdamaian dan diplomasi. Ini menunjukkan betapa berbahayanya ketika kebencian dan ketidakpercayaan dibiarkan tumbuh tanpa kendali. Kehancuran Tel Aviv dan Iran tidak akan menghasilkan pemenang, yang ada hanyalah korban. Tragedi ini mengajarkan kita bahwa dalam perang nuklir, satu-satunya jalan untuk menang adalah dengan tidak pernah memulainya. Mencegah skenario mengerikan ini menjadi kenyataan adalah tanggung jawab kita bersama, demi masa depan kemanusiaan itu sendiri, sebelum terlambat.